Bab 491. Percintaan Marcoye. Suku manusia ikan merupakan salah satu cabang dari suku laut, dan sebagian besar hidup di wilayah laut ribuan iblis. Karena dulunya manusia menjebak putri duyung dari suku manusia ikan sebagai budak, sehingga mereka sangat membenci manusia. Mereka umumnya tidak muncul di permukaan laut, karena mereka juga takut dibunuh. Tetapi begitu mereka muncul di permukaan laut, itu berarti mereka berkelompok, jadi kita dalam bahaya. Entah kapan, Nilaan berjalan ke arah warrior yang dan berkata pelan. Benar saja, tepat setelah kata-kata Nilaan selesai, warrior yang menemukan bahwa masih banyak lagi suku manusia ikan laki-laki dengan ekor ikan di sekelilingnya. Warrior yang terkejut menemukan bahwa banyak dari mereka adalah perempuan, dan mereka cantik, tetapi suku manusia ikan, terlepas dari laki-laki dan perempuan, menatap mereka dengan kebencian di mata mereka. "Kenapa, kamu tidak takut aku iblis besar ini akan membunuhmu?" Warrior yang melirik Nilaan, agak geli. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, Nilaan melangkah mundur dan menatap warrior yang dengan waspada. Perilaku ini membuat warrior yang sangat tidak bisa berkata-kata. Apakah itu mengerikan? Tak peduli Nilaan, warrior yang membuang pandangannya ke kejauhan. Saat ini mereka sudah dikelilingi oleh suku manusia ikan yang jumlahnya hampir puluhan ribu pendekar hitam suku manusia ikan. "Manusia, serahkan orang-orang kami dari suku manusia ikan. Jika tidak, kalian semua akan dikubur di dasar laut hari ini." Pria berkepala suku manusia ikan dengan tombak bermata tiga menunjuk ke kapal laut dengan marah. Suku manusia ikan. Warrior yang menemukan bahwa wajah Marcoye di depannya sedikit tidak wajar. Wanita bertopeng itu mengerutkan kening dan berkata, "Kami tidak menangkap orang sukumu, apakah kamu melakukan kesalahan?" "Manusia, jangan berdalih. Aku bisa menciumnya. Dia ada di kapalmu. Kamu pasti menggunakan cara tercela untuk menangkapnya. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerahkannya, dan kami akan segera pergi. Jika tidak, hari ini adalah tanggal kematianmu," kata pria suku manusia ikan itu dengan marah. Ada lagi yang ingin dikatakan wanita bertopeng itu, ketika warrior yang tiba-tiba berkata pada wanita itu, "Mungkin, jika kamu bertanya pada adikmu, kamu akan tahu jika ada." Mendengar itu, wajah Marcoye semakin jelek. Melihat wajah Marcoye, wajah wanita bertopeng itu tenggelam dan berkata, "Apa yang terjadi?" Marcoye tidak berbicara. "Apakah kamu mau membunuh semua orang?" Wanita bertopeng itu marah. Marcoye masih tidak berbicara. "Pergi dan cari," kata wanita bertopeng itu. Seorang pria di samping wanita bertopeng menanggapi dan kemudian mundur. Segera, pria itu muncul di depan semua orang lagi, tetapi di tangannya ada wanita lain. Tubuh bagian bawah wanita itu terbungkus rok hitam, tetapi tidak sulit untuk melihat bahwa ini adalah binatang laut dari suku manusia ikan. Melihat wanita ini, ekspresi orang-orang dari kamar dagang Yunha menjadi gelap. Mereka tidak menyangka bahwa tuan muda mereka benar-benar membawa putri duyung dari suku manusia ikan. Ini benar-benar membuat masalah besar. "Kakak, tolong lepaskan dia, kakak, tolong." Melihat wanita ini, Marcoye dengan cepat memohon. Wanita bertopeng itu bergerak dan datang ke Marcoye. Dengan suara plak, ada cetakan telapak tangan tambahan di wajah Marcoye. Wanita itu berkata dengan marah, "Marco, kamu benar-benar binatang laut suku manusia ikan ke atas kapal. Tahukah kamu bahwa kita semua akan dibunuh olehmu? Lihat di luar, ada lebih dari selusin binatang laut dari alam bangsawan,
dan ribuan level spirit. Jika mereka mau, mereka dapat memiliki master 2 kali lebih banyak ke sini. Kamu masih mau kita melepaskannya? Apa otakmu bermasalah? Kakak, aku sangat mencintainya, tolong jangan berikan dia pada suku manusia ikan. Kalau tidak, aku akan mati di depanmu segera, kamu tahu, aku tidak bercanda. Marco Ye serius. Kamu. Dada wanita bertopeng itu naik turun. Manusia, serahkan dia. Pada saat ini, pria suku manusia ikan di luar itu berkata lagi. Warrior yang menemukan bahwa semakin banyak binatang laut dari suku manusia ikan di sekitarnya. Serahkan dia, kata wanita bertopeng itu dengan dingin. Siapa yang berani? Marco Ye tiba-tiba marah. Siapa yang berani menyerahkannya? Setelah kembali ke wilayah tengah, aku akan menghancurkannya. Plak. Ada bekas tamparan lagi di wajah Marco Ye. Marco Ye memandang wanita bertopeng itu dan berkata, kakak, aku tidak pernah memohon padamu sejak aku masih kecil. Aku mohon kali ini, jangan serahkan dia, oke? Kalau dia diserahkan, dia akan dibunuh oleh mereka. Mereka akan benar-benar membunuhnya. Marco. Pada saat ini, wanita putri duyung di samping tiba-tiba berkata, jangan mempersulit kakakmu lagi. Naomi sudah sangat puas bertemu denganmu dan mencintaimu. Terima kasih menyelamatkanku di tangan pemburu manusia sehingga aku mempertahankan martabatku, terima kasih. Naomi, aku tidak akan menyerahkanmu kepada mereka, tidak akan. Marco Ye berkata, kita sudah berjanji. Aku akan membawamu berkeliling dunia. Yang aku janjikan, pasti akan aku tepati. Kak, aku mohon, jangan serahkan dia pada suku manusia ikan. Selama kamu tidak menyerahkannya kepada mereka, aku akan mendengar perkataanmu kelak, mendengar semua perintahmu. Wanita bertopeng itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, tahukah kamu bahwa kita akan dikepung sampai mati oleh suku manusia ikan ini? Boom. Pada saat ini, kapal laut bergetar hebat. Semua orang mendongak, dan melihat bahwa suku manusia ikan itu sudah menembaki kapal laut. Wajah warrior yang juga menjadi serius, karena pria suku manusia ikan ini sangat kuat. Manusia, cepat serahkan dia. Pria suku manusia ikan itu membanting topeng pertahanan beberapa kali lagi dan kapal laut itu bergetar hebat lagi. Warrior yang terdiam dan memutuskan untuk tidak mengurus masalah ini. Bagaimanapun, putri duyung suku manusia ikan ini tidak datang kepadanya. Wanita bertopeng dan Marco Ye saling berpandangan lama. Tiba-tiba wanita bertopeng itu menamparkan leher belakang Marco Ye dengan telapak tangan. Yang terakhir langsung pingsan, tetapi dia masih berada di tangan warrior yang. Kamu seharusnya tahu bahwa dia pasti akan membencimu seumur hidup, mungkin dia akan memperlakukanmu sebagai musuh. Kata warrior yang. Wanita bertopeng itu menatap warrior yang dengan dingin, lalu berjalan ke arah wanita suku manusia ikan itu dan berkata, maaf, kami tidak bisa membiarkanmu tinggal. Naomi Hong dari keluarga suku manusia ikan mengangguk dan berkata, aku mengerti. Katakan padanya aku akan menjadi istrinya di kehidupan selanjutnya. Wanita bertopeng itu mengangguk, lalu membawa Naomi Hong ke pria suku manusia ikan itu, dan berkata, biarkan orang-orangmu mundur, aku akan segera menyerahkannya kepadamu. Laki-laki suku manusia ikan itu melirik ke arah wanita bertopeng itu. Tiba-tiba, dia menunjuk ke arah warrior yang di samping dan berkata, dan dia, serahkan dia juga. Mendengar itu, wanita bertopeng itu tercengang sejenak, lalu bahagia, karena nalurinya mengatakan bahwa suku manusia ikan dan yang lainnya akan berada dalam masalah. Warrior yang juga terkejut.
Dia tidak mengenal orang ini. Mungkinkah beberapa suku manusia ikan juga berpihak pada Julian Luo? Memikirkan hal ini, mata warrior yang menjadi dingin. Apakah kamu tidak mau? Kata pria suku manusia ikan itu dengan dingin. Di sekelilingnya, ombak yang tak terhitung jumlahnya menggulung, dengan aura yang menakutkan. Wanita bertopeng itu menatap warrior yang berkata, "Kita sepertinya tidak saling kenal, kan? Aku ingin tahu, mengapa kamu menargetkanku? Seseorang menginginkanmu, kalau hidup bisa mendapat 1000 batu energi terbaik dan mayatmu memiliki 500 batu energi tingkat terbaik." Pria suku manusia ikan men berkata, "Aku juga sangat ingin tahu, kamu hanyalah semut peringkat kedua alam spiritual, bagaimana bisa layak mendapatkan batu energi tingkat terbaik? Oke, tidak basa-basi lagi. Kalau sudah tahu, serahkan dirimu saja. Jika tidak, orang-orang di sebelahmu akan mati karenamu." Tidak usah dipikirkan lagi, warrior yang juga tahu siapa yang mencarinya. Tidak ada lagi omong kosong, warrior yang melambaikan tangan kanannya, dan 100 batu energi tingkat terbaik jatuh di celah sekitarnya. Tiba-tiba, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit lagi. Pria suku manusia ikan itu terkejut, tubuhnya dengan cepat menghindari salah satu balok, tetapi beberapa makhluk laut suku manusia ikan di sekitarnya tidak memiliki kecepatan itu dan langsung dibombardir menjadi sampah. Yang paling tidak dibutuhkan warrior yang saat ini adalah batu energi tingkat terbaik. Perlu diketahui, di pusaran pusat energinya, setidaknya ada 30.000 batu energi tingkat unggul. Batu energi tingkat unggul setara dengan 100 batu energi tingkat terbaik. Berapa banyak batu energi yang dimilikinya? Apakah ada orang yang lebih kaya darinya di dunia ini? Warrior yang melambaikan tangannya, dan 200 batu energi tingkat terbaik muncul di depan wanita bertopeng itu, berikan pukulan keras kepada mereka dan hancurkan hal-hal menjadi sampah. Sial, tidak mau menjadi binatang laut, malah menjadi anjing Julian Luo. Aku akan membiarkan mereka tahu rasanya lebih rendah dari anjing. Melihat warrior yang mengeluarkan 200 batu energi tingkat terbaik lagi, kamar dagang Yunhai dan yang lainnya mengernyitkan mulutnya. Seberapa kaya orang di depanmu ini? Wanita bertopeng itu juga melotot, karena bahkan dia sebagai pemegang saham kamar dagang Yunhai tidak bisa begitu saja mengeluarkan begitu banyak batu energi tingkat terbaik seperti warrior yang. Bagaimanapun, sekarang setelah krisis teratasi, dia tidak harus menyerahkan Putri Duyung. Tentu saja dia mencintai adik laki-lakinya dan tidak ingin melihat dia menderita seumur hidup di masa depan. Dengan batu energi tingkat terbaik, formasi di kapal laut tidak pernah berhenti. Banyak berkas cahaya terus-menerus memancar ke sekeliling. Binatang laut di sekitar suku manusia ikan tiba-tiba mati. Pria dari suku manusia ikan dengan cepat mengusir binatang laut dari suku manusia ikan dan tidak berani mendekati kapal laut. Dalam kehampaan, Bisma Yuan dan yang lainnya melihat pemandangan di bawah dengan gembira, karena mereka merasa bahwa ini pasti batu energi terakhir kamar dagang Yunhai dan lainnya. Setelah gelombang serangan ini berlalu, batu energi kamar dagang Yunhai pasti habis. Mereka tidak percaya kamar dagang Yunhai ini dan yang lainnya akan membawa ribuan batu energi tingkat terbaik saat mereka keluar. Jadi, ketika seberkas cahaya ini berakhir, mereka akan mengambil tindakan. Warrior yang, kamu sangat kaya. Nilaan tidak tahu kapan datang ke warrior yang lagi, tapi dia tidak terlalu dekat. Jelas, dia masih takut pada warrior yang, sang iblis. Apakah kamu ingin merampokku? Tanya warrior yang.
Nilaan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Sekarang tidak, setelah pulang baru akan." Nilaan tidak sengaja mengatakannya, karena takut warrior yang akan menyerangnya. Dia segera mundur selusin langkah, takut untuk berbicara. Warrior yang memutar matanya, wanita ini benar-benar ingin merampoknya. Pada saat ini, balok-balok itu menghilang. Pada saat yang sama, Bisma Yuan dan yang lainnya menyerang lagi. Bersambung.